Kami dari kelompok F akan menjelaskan tentang penyebab penyakit pada tanaman, jamur, dan bakteri. Saya Faisal, NIM 247. Saya Niken, NIM 185. Saya Alga, NIM 193. Saya Oktora, NIM 196. Saya Serina, NIM 198. Saya Humam, NIM 215. Saya Oki, NIM 232. Saya Maria, NIM 236. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama adalah latar belakang. Tanaman dikatakan sakit apabila ada perubahan seluruh atau sebagian organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Secara singkat, penyakit itu merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Penyebab sakit itu ada cendawan, bakteri, virus, kelebihan, atau kekurangan unsur hara. Next. Yang pertama yaitu jamur. Jamur merupakan mikroorganisme yang organel selnya bermembran atau eukariotik. Tidak mempunyai klorofil, berkembang biak secara seksual dan juga aseksual. Jamur dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu Psychomycotes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan juga Deuteromycetes. Kemudian kelompok jamur yang pertama yaitu Ascomycetes mempunyai ciri hifannya kecil memanjang, diameternya sekitar 5 mikrometer, hifannya bersepta atau bersekat. Kemudian reproduksi dapat dilakukan secara vegetatif maupun secara generatif. Secara vegetatif yaitu pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas dan pada jamur multiseluler membentuk spora dari konidia. Kemudian secara generatif yaitu membentuk askus yang menghasilkan askospora. Contohnya jamur Podosphaera leutrotica yang dapat menyebabkan penyakit embun tepung pada tanaman apel. Kemudian ada Basidiomycetes. Basidiomycetes ini, dia ini memiliki miselium yang nantinya itu bakalan menyusun menjadi tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp. Di mana basidiokarpnya ini berbentuk bermacam-macam, yaitu seperti payung, papan, dan lain sebagainya. Contohnya itu adalah jamur Himileia vestratix, yaitu penyebab penyakit karat pada tanaman kopi. Lalu yang selanjutnya ada Phycomycetes, hifannya tidak bersekat dan berwarna putih, sporanya berwarna hitam-hitaman, disebut jamur ganggang, tidak berklorofil, memiliki cabang-cabang, perinti banyak, reproduksi ada yang vegetatif dan generatif. Contohnya, Sclerosis penyebab penyakit bule pada jagung. Lalu selanjutnya yaitu jamur Myromicota, yaitu merupakan jamur yang tidak sempurna. Karena jamur ini tidak ditemukan askus maupun basidium. Terus jamur ini umumnya bersel banyak dan hifannya tidak bersekat. Selain itu, jamur ini berkembang biak dengan membentuk spora aseksual. Serta reproduksinya aseksualnya itu menghasilkan konidia. Terus tanaman cabai pada gambar yang ditampilkan merupakan akibat dari jamur kelas ini. Yang selanjutnya adalah sifat hidup jamur. Yang pertama ada saprofit, yaitu jamur yang hidup dari benda-benda atau bahan-bahan organik mati. Saprofit itu menghancurkan sisa bahan tumbuhan yang kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Hasil penguraiannya kemudian dikembalikan ke tanah agar dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua ada parasit, yaitu menyerap bahan organik dari organisme yang masih hidup, yang disebut inang. Parasit dibagi menjadi dua, yaitu parasit fakultatif dan parasit obligat. Dan yang ketiga ada simbion, yakni jamur yang dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Simbiosis dengan lagam menghasilkan lichen atau lumut kerak. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran intisel. Kemudian struktur sel bakteri atau tanpa nukleus atau intisel, rangka sel, dan organel lain. Kemudian bakteri merupakan organisme yang dapat ditemukan di banyak tempat dan memiliki kriteria berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer, memiliki dinding sel, terdiri satu sel, berkembang biak dengan membelah diri dan tidak mempunyai inti sejati. Salah
satu kelas bakteri yaitu Pseudomodales. Mereka itu sel-selnya berbentuk peluru, batang yang lurus atau bengkok, spiral, kadang-kadang bergandeng, membentuk rantai. Selnya ini mengandung pigmen fotosintetik yang berwarna hijau. Terdapat 2 genus pada famili Pseudomodacea yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Gejala yang disebabkan bervariasi meliputi busuk, hawa, dan bercak. Next. Eubakterial, selnya berbentuk bulat dan batang yang lurus dan terpisah-pisah, kadang membentuk koloni. Alat geraknya flagel. Bakteri ini menimbulkan penyakit tanaman. Next. Selanjutnya, Actinobacter yaitu mempunyai ciri-ciri selnya memanjang dan cenderung bercabang. Habitat bakteri ini ada di tanah. Genus Streptomyces merupakan genus bakteri penyebab penyakit tanaman. Contohnya yaitu pada Streptomyces capitis yang merupakan penyebab penyakit kudis pada tanaman umbi kentang, dan Streptomyces ipomoea yang menyebabkan penyakit kutil pada ubi jalar. Selanjutnya ini cara membedakan tanaman terkena bakteri atau jamur, di mana kalau tanaman terkena jamur ini jika akarnya itu dipotong, dia itu tidak akan berlendir dan berbau. Kalau misalnya dicelupkan ke dalam air itu nanti bakalan terlihat seperti asap, itu merupakan serangan dari bakteri. Kemudian serangannya ini relatif lebih lama dibandingkan serangan bakteri, di mana tanamannya ini terlihat layu pada siang hari. Kemudian pada bakteri, jika tanaman itu dicabut dan akarnya dipotong itu akan terlihat pada potongannya itu akan terlihat berlendir dan berbau. Kemudian jika dicelupkan ke dalam air, nanti akan terlihat seperti asap di dalam air. Kalau pada jamur itu kan nggak terlihat seperti asap. Kemudian serangan layu bakteri ini cepat dan kurang dari 3 hari. Tanaman akan terlihat layu baik siang dan malam hari. Yang selanjutnya kesimpulan. Tanaman dikatakan sakit bila ada perubahan seluruh atau sebagian organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari. Secara singkat, penyakit tanaman adalah penyimpangan dari keadaan normal. Penyebab penyakit bermacam-macam antara lain cendawan dan bakteri. Jamur dibedakan berdasarkan ada tidaknya sekat pada hifa dan cara perkembangbiakannya sehingga jamur dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu Comicites, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. Bakteri meliputi Sphaerophyta, kelas Styromycetes, sifat utamanya terdiri dari satu sel, bentuknya yang beraneka ragam, berkembang biak, terutama dengan masalah dan tidak mempunyai inti sejati. Mempunyai seperti monales, dan antingos, retales. Sekian presentasi dari kelompok F. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.